Senang berjumpa lagi anak-anak, seperti biasa dengan Mr. Widow. Ayo kita mulai ya. Di awal tayangan tadi ada aksi kejar-kejaran. Nah sekarang Pak Widow lagi bingung. What is going on? Ada apa ya? Well, we know the story. Based on the skin, we know that Mrs. Patty is very upset to Johnny, her son, because he never listened to his mother. Ya, jadi kita sudah tahu ceritanya ya anak-anak. Berdasarkan tayangan tadi, kita tahu bahwa Ibu Patty sangat marah kepada anaknya yang bernama Johnny karena Johnny tidak pernah mau mendengarkan ibunya. Okay, we have to always obey our parent because being obedient to our parent is our obligation. Jadi, kita harus selalu mentaati orang tua ya, karena menjadi taat terhadap orang tua itu adalah kewajiban kita. Well, in today's lesson, we are going to learn how to state obligation. Jadi, pada pelajaran hari ini kita akan belajar bagaimana menyatakan kewajiban. So, what is obligation? Well, obligation things that are necessary to do. Jadi, apa sih kewajiban itu? Kewajiban adalah hal-hal yang perlu kita lakukan. How to state obligation? Bagaimana caranya menyatakan kewajiban? So, in English when we talk about obligation, we use must to state it. Jadi, dalam bahasa Inggris ketika kita membicarakan suatu kewajiban, kita akan menggunakan kata must untuk menyatakannya. Let's see the example. Baiklah, mari kita lihat contohnya. Nah, berikut ini adalah dua kalimat yang mengungkapkan kewajiban. Perhatikan baik-baik ya. We must obey to our parent. Yang artinya kita harus patuh kepada orang tua. We must not be delinquent. Yang mana artinya kita harus tidak boleh nakal. Itulah dua contoh kalimat ungkapan kewajiban ya. Itu diambil dari cuplikan tayangan sebelumnya yang sudah kalian tonton. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti sejauh ini? Perhatikan catatan berikut ini. Kita akan mulai belajar bagaimana membuat kalimat dengan kata must. Baiklah, kita mulai dari kalimat positif. Akan ada dua pola, yaitu pola yang pertama, pola kalimat yang menggunakan verb. Berikutnya, pola yang kedua, pola kalimat yang menggunakan adjektif atau kata sifat. Bisa dilihat kedua perbedaan pola tersebut ya. Untuk pola yang pertama, pola kalimat yang menggunakan verb atau kata kerja, polanya adalah subjek atau S ditambah kata must ditambah verb atau kata kerja, lalu ditambah dengan komplement atau pelengkap. Nah, berikutnya pola yang kedua yang menggunakan kata sifat atau adjektif, polanya adalah subjek ditambah dengan kata must diikuti dengan kata be, lalu ditambah adjektif
ditambah komplement atau pelengkap. Berikut ini adalah contoh kalimat yang menggunakan verb atau kata kerja. We must obey to our parents. We adalah subjek dari kalimatnya, lalu diikuti kata must, lalu ditambah dengan kata kerja atau verb yaitu obey, lalu selanjutnya ditambah dengan pelengkap. Berikutnya contoh kalimat yang menggunakan adjective atau kata sifat. You must be polite to everyone. You pada kalimat tersebut adalah subjek atau S, lalu ditambah dengan must be. Ingat, setelah kata must harus ditambahkan dengan kata be. Selanjutnya polite itu adalah kata sifat atau adjective, dan terakhir diikuti dengan pelengkap. Dalam hal ini pelengkapnya adalah to everyone. Perhatikan catatan berikut ya anak-anak. Kita akan melanjutkan dengan pola kalimat negatif. Untuk kalimat negatif akan ada penambahan kata not yang akan ditempatkan setelah kata must. Misalnya pada pola yang pertama dia akan menjadi subjek must not. Lalu pola kedua dia akan menjadi subjek ditambah must not be. Sebagai catatan anak-anak untuk diingat, must not itu biasanya akan disingkat juga menjadi mustn't. Jadi must not sama dengan mustn't. Jadi perhatikanlah dua contoh kalimat berikut. We must not play kites in the road. Itu akan sama artinya dengan we mustn't play kites in the road. Berikutnya yang kedua, you must not be delinquent. Itu akan sama artinya dengan you mustn't be delinquent.